kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mutlak hanya kemurahan Allah saja. Kita kan bergelimang dosa, bodoh, ilmu dikit, amal jelek, belum tentu ikhlas, enggak khusyuk dalam sholat, enggak ngerti kalau ngaji, nolong orang ria, dikasih kelebihan ujub, takabur, ngaku-ngaku segala punya dia. Allah tahu nih siapa kita. Kalau nunggu bersih nggak ada yang sampai. Tapi Allah menghargai. Bapak ibu datang ke majelis taklim itu dihargai, walaupun di sini ada yang ngantuk ya, ada yang menguap, ada yang main WA terus. Ya mudah-mudahan diampunilah. Tiap jalan loh, jalan mencari ilmu kan, semut, ikan pada mendoakan. Kita kesini tuh luar biasa, banyak yang mendoakan. Sepanjang jalan malaikat menaungi. Di sini walaupun kita tidak lihat, Allah pasti menyaksikan. Tapi Allah juga mendatangkan malaikat khusus untuk majelis-majelis ilmu dan terus mendoakan rahmat. Bayangkan, kita kesini nyari ilmu, kesininya juga ada yang bonceng, dibekelin. Sebelum ngaji kesini ditraktir di jalan, udah dapat pahala, diampuni dosa. Di sininya juga belum tentu serius, tetap dapat ampunan. Nanti sedekah juga masukinnya dikit, yang ngebekelinnya juga Allah, digugurkan dosanya, ditolak bala. Coba satu kebaikan kesana sini, karunia Allah. Coba kalau sholat subuh dihitung pas-pasan, gak dapat apa-apa. Sholat kita kan ngelantur, udah gak ngerti, gesit, ngarang lagi. Udahlah repot. Makanya cuman karena tutup rahmat Allah kita bisa sama. Bu, Pak, ini saya duduk di sini teh, orang nganggap hakim, kiai, apalah gitu, ulama. Ini demi Allah, cuman rahmat Allah saja, Pak. Saya tahu siapa saya. Gak pantas sama sekali duduk di sini bicara, memberi nasihat. Hanya karena episode ini harus saya jalanin saja. Kalau ingat pantas, enggak pantas sama sekali, enggak layak sama sekali. Mudah-mudahan saja Allah nerima. Ini kan karena tutup Allah. Masih ingat 3 tutup minimal. 1, Allah ngasih kulit, Pak, ini tertutup. Sekarang kelopak mata diambil aja kulitnya, udah beda suasana ini ya. Benar. Hanya kelopak mata aja oleh Allah diambil kulitnya, udah repot. Ini aja seginilah diambil, udah kurang fokus saudaranya. Itu tutup kulit. Yang kedua, tutup pikiran. Bapak ibu tidak tahu banyak apa yang ada di otak saya, benar? Untung saya juga tidak tahu pikiran saudara. Kalau tahu bisa nyelak, oh iya si Agim, kan saya bisa tahu, Pak. Untung nggak tahu pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, tutup aib, dosa dan kekurangan kita. Bapak ibu kan nggak tahu dosa saya ya. Kalau di muka, ubah, yakin itu. Makanya tidak boleh kita hanyut oleh topeng yang sedang disandangkan oleh Allah. Jangan merasa, oh penting, soleh, berjasa. Ini udah ketipu oleh topeng. Nanti Allah membuka malah. Nah jadi kalau orang bisa dekat, kita berusaha. Tapi jadinya seseorang dekat dengan Allah itu pasti karena rahmat Allah. Sifat buruk kita ditutup dengan sifatnya, kekurangan kita ditutup dengan karunia-Nya. Makanya nggak usah ngaku-ngaku. Nih saya baru dapat video tentang di Depok ya, pembongkaran kuburan. Dari makam itu ada 6, ini sudah 25 sampai 30 tahun dikubur. Lalu akan dipindahkan 6 mayat utuh, jasadnya utuh, kain kafannya utuh, di dalam kain kafan juga masih utuh. Siapakah mereka? Marbot masjid, yang bagian jaga masjid, juga ustadznya. Ada 6 jenazah yang utuh, yang lain sudah hancur.
dari satu pemakaman itu. Allah mau memperlihatkan kemuliaannya. 30 tahun kemudian dibongkar supaya ketahuan ini waliullah. Waliullah itu hadirin, waliullah kekasih Allah itu tidak akan dimakan tanah. Jangankan tingkat Rasul ya atau para sahabat. Di Marbot di Depok aja, atau ada satu prajurit tentara Pak. Kita mungkin agak susah membayangkan tentara jadi waliullah ya. Ada ketika dibongkar dipindahkan, ada seorang tentara yang juga utuh jasanya Pak. Karena ini tentara nggak takut siapa-siapa, termasuk nggak takut atasannya. Kalau udah waktu sholat, sholat saja. Istiqomah, kata kuncinya istiqomah. Waliullah tuh punya karomahnya tuh istiqomah, konsisten. Nah ini nyata bisa dilihat nanti di berita itu ya, dan diperlihatkan mayatnya, maaf, jenazahnya yang digali dan utuh begitu. Ada 6. Kenapa nggak dimakan belatung? Belatung, cacing itu semuanya makhluk ciptaan Allah yang pekerjaannya bertasbih dan sesuai dengan perintah Allah. Jadi tahu itu belatung, ini kekasih Allah, kan begitu. Jikalau Allah mencintai seorang hamba, kekasihnya, uhibbu fulan, sehingga malaikat Jibril dipanggil, Allah cinta hamba ini, cintailah ia, cinta malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, ini Allah cinta hamba ini, cintailah. Maka semua penghuni langit yang pasti lebih banyak dari penghuni dunia mencintainya. Lalu diturunkanlah rasa cinta itu ke makhluk-makhluk bumi. Sehingga binatang, pohon, singa, ular tahu itu kalau kekasih Allah itu Pak. Singa, apa sing mungkin ya. Singa jangan ganggu. Gak jadi. Beda dengan kita. Karena kita tuh gak takut ke Allah, takutnya ke selain Allah. Makanya yang lain gak ada yang takut ke kita. Rumusnya kan begitu Pak. Kalau orang takutnya hanya ke Allah, yang lain dibikin takut. Kalau orang segala takut, tapi ke Allah nggak takut, maka dia akan takut kepada banyak hal. Dan yang lain juga nggak takut ke dia.